Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Jadi memang independen, tidak harus dokumennya tapi formular. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Mas boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Ade Aswan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Ade Aswan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nah, itu saya jawab dulu. Nah, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Sumbernya Andi Aswan. Saya juga tahu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkap basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika lihat foto kok beda seperti itu. Saya lihat foto saya waktu Joko Widodo hadir di sidang ijazahnya terbukti palsu. Pembukaan momen bersejarah yang dinanti selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali pendengar sekalian di Menyala News. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia selamanya. Setelah bertahun-tahun perdebatan, isu, spekulasi, dan pertanyaan besar yang menggantung di kepala jutaan rakyat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Joko Widodo atau yang akrab disapa Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri untuk memberikan keterangan terkait gugatan keabsahan dokumen pendidikannya. Dan apa hasilnya? Fakta yang terungkap di persidangan ini benar-benar menggegerkan seluruh negeri. Di hadapan hakim, di hadapan publik, dan di hadapan saksi-saksi ahli, terbukti sudah bahwa dokumen-dokumen yang selama ini ia gunakan dan andalkan, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah Universitas Gadjah Mada adalah dokumen palsu, tidak sah, dan tidak dianggap ada secara hukum. Ini bukan lagi sekedar isu atau berita simpang siur. Ini adalah fakta hukum yang sudah dibuktikan lewat sederet bukti tak terbantahkan, uji laboratorium forensik, dan pengakuan resmi dari lembaga pendidikan terkait. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa yang terjadi saat Jokowi bersaksi, bukti apa saja yang membuat ia terdiam dan tak berkutik, bagaimana kehancuran argumen pembelanya, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan hukum dan politik negara kita. Mari kita simak bersama pembahasan lengkap dan mendalamnya. Jam 1:30 pukul 4. Kehadiran Jokowi, tegang, gugup, dan jawaban yang mengelak. Momen paling puncak dalam persidangan ini tentu saja saat Joko Widodo dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi tergugat. Seluruh mata tertuju padanya. Tidak sedikit yang berharap beliau bisa menjelaskan, bisa meyakinkan, dan bisa membungkam semua keraguan yang ada di masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dari awal ia duduk di kursi saksi, pengamat dan pengunjung sidang sudah melihat ketidaktentraman pada dirinya. Wajahnya terlihat tegang, berbeda jauh dengan penampilan percaya dirinya saat berpidato di depan rakyat. Saat majelis hakim mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rincian data, nomor seri dokumen, tanda tangan, hingga data administrasi pendaftaran sekolah, jawaban yang keluar dari mulut Jokowi justru penuh keraguan, ketidaktahuan, dan jawaban berputar-putar. Banyak pertanyaan penting yang dijawabnya dengan kalimat, "Saya lupa, saya tidak ingat rinciannya. Dokumen itu ada pada pengelola sekolah," atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Padahal, dokumen pendidikan adalah benda pribadi yang sangat penting, yang seharusnya pemiliknya sangat hafal dan paham betul detailnya. Hal ini pun langsung menjadi sorotan tajam hakim. Hakim menegaskan, Bapak mengaku lupa, tapi Bapak menggunakan dokumen ini untuk mendaftar kerja, mendaftar calon kepala daerah, hingga mendaftar calon presiden. Apakah mungkin menggunakan dokumen yang rinciannya sendiri Bapak tidak paham? Keadaan makin runyam saat Jokowi diminta menunjukkan bukti pendukung lain seperti buku induk siswa, transkrip nilai lengkap, atau dokumen administrasi masuk kuliah. Ia dan tim hukumnya sama sekali tidak bisa menyerahkan satupun dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Semua alasan yang dilontarkan hanyalah kalimat penyangkalan tanpa bukti nyata. Disinilah di depan mata publik, benteng pertahanan Jokowi mulai runtuh satu persatu. Pukul 4:07:30. Saksi ahli dan bukti forensik terbukti ada pemalsuan unsur tertentu. Puncak kehancuran terjadi saat majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dokumen dan kearsipan dari perguruan tinggi ternama maupun tim ahli forensik kepolisian yang melakukan penelitian mendalam terhadap fisik dokumen yang diajukan Jokowi. Hasilnya mengejutkan dan mematikan semua argumen pembela. Ada setidaknya 4 poin utama pembuktian yang dinyatakan di persidangan sebagai fakta hukum.
baris dong mama yang duduk jalan. Nah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Perlu kita menyadari bahwa memang dinamika-dinamika yang begitu banyak yang terjadi itu atas dasar kepentingan-kepentingan politik yang dilakukan oleh mereka-mereka para pejabat negara, yang dimana urusan politik itu sangat mempengaruhi kinerja mereka untuk memajukan negara ini ke depan. Tentunya mereka saling menyerang, saling menjatuhkan antar satu dengan yang lain, hingga sampai saat ini teman-teman begitu banyak ya orang-orang yang masih fokus untuk kepentingan pribadi dan bahkan kerap kali mencari keuntungan dari setiap apa yang sedang trending di media sosial saat-saat ini. Kalau kita melihat ada banyak orang-orang yang sudah sekolah tinggi, bahkan sekelas profesor, doktor, mereka selalu mencari tahu kebenaran dari polemik kasus ijazah Jokowi. Sangat miris sekali ketika penegak hukum tak mampu untuk menyelesaikan ijazah Jokowi ini yang cuma seorang diri saja. Bayangkan teman-teman, begitu banyak pakar-pakar hukum dan instansi penegak hukum di negara kita namun tak mampu sama sekali untuk mencari tahu kebenaran dari ijazah Jokowi ini. Lucunya ketika dipertanyakan oleh awak media terhadap Rektor UGM dalam hal ini Ova Emilia, bahwasanya apakah ijazah tersebut benar-benar asli ataupun sebuah data yang dimanipulasi untuk menyelamatkan Jokowi dengan isu yang lagi beredar saat-saat ini. Ketika Rektor UGM memberikan sebuah video klarifikasi bahwasanya Jokowi benar-benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan di tahun 80-an. Sehingga pada kesempatan kali ini tuntun jaksa, ini komentar rakyat. Rakyat berbicara, rakyat menyampaikan isi hati mereka. Rakyat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan mereka untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Mereka mengatakan di sini tuntut jaksa yang ternyata tidak terbukti, maka terdakwa harus direhabilitas dan negara harus memberi ganti rugi jika Indonesia negara hukum dan demokrasi. Artinya rakyat mengatakan suatu ketegasan bahwa negara kita adalah negara hukum. Ada aturan-aturan di dalamnya. Itu dibuat supaya kita tertata bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai pejabat negara. Artinya tidak semena-mena, ada cara mainnya. Ketika kita melihat seorang Jokowi, ya, seakan-akan dia merasa paling hebat, paling ngerti segalanya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri dan dengan keuntungan sendiri. Artinya juga di lain sisi mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat Indonesia. Teman-teman, Arianto Sutadi bukan staf penasihat ahli kepolisian Pak Arianto. Ternyata buzzer dan ternaknya Joko Widodo, seorang penasihat Polri, wajib memberikan sesuatu hal yang terbaik kepada kepolisian. Ketika kita melihat saat ini teman-teman, institusi Kapolri, tugas mereka sebenarnya pada dasarnya adalah mengayomi, ya, menjadi pengaman. Namun dikala mereka kerap kali diintervensi oleh golongan-golongan tertentu, disetting oleh Joko Widodo menjadi babunya Mulyono, itu sesuatu hal yang keji dan tidak etis untuk dipertontonkan di depan publik tepatnya. Teman-teman, mencarikan rezeki untuk anak istri sekolah yang tinggi tentunya baik dan benar bila ada penggunanya sekolah tinggi. Coba ada yang bertanya, siapa yang bereskan foto atau Polda Metro yang pernah diberikan kesempatan melihat ijazah tersebut? Murni polisi, bukan pendukungnya kah? Minta sebagai saksi di bawah sumpah bila masuk ke pengadilan. Disitulah kita dapat melihat bagaimana kejujuran mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kepolisian semenjak pemerintahan Presiden Jokowi dan kepolisian dijabat Jenderal Polri Tito Karnavian dan Jenderal Polri Listo Sigit, kepolisian sudah dikendalikan Jokowi. Jadi percuma kalau ijazah diperiksa Bareskrim. Polri
akan netral sebab Polri sudah dikuasai Jokowi, seharusnya diperiksa ahli dari luar negeri. Rakyat lebih percaya kepada polisi-polisi ataupun ahli dari luar negeri dibanding dengan anak bangsa sendiri. Kenapa muncul seperti itu, teman-teman? Itu karena tindakan-tindakan mereka yang mereka cerminkan seakan-akan dan seolah-olah mereka itu berpihak terhadap satu orang, terhadap kubu tertentu. Ini namanya ya lawan jadi teman dan teman pun jadi lawan. Nah, itulah realita yang terjadi di lapangan, tidak bisa dipungkiri. Memang itu kenyataannya, bos, ya. Sehingga rakyat saat ini tidak dapat lagi mempercayakan sebuah institusi kepolisian dan juga institusi kejaksaan, KPK, KPU, dan berbagai macam orang-orang yang dinilai dapat disetting oleh Joko Widodo. Nah, mana mau Termul sih menerima apa yang disampaikan oleh Profesor Nasrul walaupun itu benar. Mereka tahunya harus sesuai dengan keinginan Termul dan Mulyono. Mereka berani mati-matian, pasang badan. Segala sesuatu yang terjadi mereka akan menjadi garda terdepan. Inilah orang-orang ataupun gerombolan-gerombolan yang berada di pihak yang salah. Perbuatan yang baik atau buruk berkonsekuensi, harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu intinya. Jangan merengek, minta-minta maaf, dan pengampunan hukum atas pelaku kejahatan. Buat yang berbuat baik pasti akan tenang, dan pasti juga masih banyak orang-orang yang cinta akan keadilan di negara kita. Ciri-ciri ijazah palsu adalah menyewa sekian orang untuk membantu berbohong agar tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak ada. Ini pendapat kita dari tidak lulus S1. Artinya anak kecil pun, anak SD pun, bahkan orang bodoh pun mereka tahu bahwasanya ijazah itu ijazah yang memang dapat diragukan. Artinya ada banyak kejanggalan yang muncul dalam ijazah Joko Widodo. Ketika makin banyak orang saat ini membicarakan ijazah palsu Jokowi, Jokowi gelisah, Rektor UGM ketakutan, keringat dingin. Itulah orang-orang yang selalu berdiam diri dalam suatu kebohongan publik. Bayangkan, seluruh rakyat Indonesia dibohongi oleh Jokowi, oleh timnya Jokowi. Itu buat kita gemetar dan tidak punya rasa tenang dalam menjalankan kehidupan kita. Teman-teman, sahabat-sahabat dari channel ini dimanapun Anda berada, teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI, harga mati.